Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Glodia dengan NIM 114.30089 dari Pluk 6 Praktikum SIL. Di sini saya akan menampilkan video tutorial mengenai pembuatan peta rawan bencana tanah longsor dengan layoutnya. Nah, langsung aja di sini layers, kita properties. Nah, langsung aja kita add data. Kita masukin jalan, kontur sungai, batas kabupaten, batas desa, peta rawan bencana acara sebelumnya. Nah, di sini peta rawan bencananya kita sesuaiin dulu klasifikasinya, warnanya sesuai yang sudah diberikan ASLab. Lalu kita geoprocessing, dissolve. Nah, inputnya itu batas desa. Lalu kita checklist yang kecamatan, dan outputnya ini kita kasih nama batas kecamatan. Lalu kita save, oke. Nah, setelah sudah muncul di peta rawan bencana, kita edit dulu simbol-simbolnya. Kita masukin dulu simbol RBI, nah, batas kecamatan, dan ketebalan 2. Nah, selanjutnya itu di peta rawan bencananya ini. Nah, ini di batas kecamatan kita ubah dulu di labelsnya Times New Roman, lalu kita save, oke. Nah, yang di kabupaten juga kita ubah pakai yang RBI, batas kabupaten kota, dan ketebalan 3. Nah, langsung labelsnya kita ubah Times New Roman, simbol Mas Halo, penempatannya juga kita ubah. Nah, selanjutnya itu di jalan. Nah, di jalan ini simbologi, kategoris, kita masukin remark, lalu kita add yang jalan kolektor dan jalan lain. Kita masukin simbolnya RGB. Nah, lalu yang jalan lain juga kita cari, search aja jalan lain. Nah, ini kita ubah juga warnanya jadi warna yang sesuai RBI. Nah, lalu kita apply, oke. Nah, lalu kita processing, kita clip, inputnya kontur, lalu dengan outputnya namanya clip kontur. Nah, setelah itu sudah selesai di clip. Selanjutnya kita open attribute table, lalu kita add field. Nah, yang kita namakan IK ini, dan tipenya float. Lalu kita masukin rumusnya Falcon mod 50 sama dengan 0. Nah, nanti jadinya ada -1 dan 0. Lalu kita buka properties di clip contour, kita kategoris. Nah, ada -1 dan 0, kita ubah dulu dengan ketebalan yang berbeda agar jadi konturnya. Nah, ini di bagian labels kita ubah juga define classes. Nah, ini kita masukin IK, rumusnya sama dengan get unique value -1, lalu oke. Di SQL query. Nah, ini kita ubah jadi Falcon. Nah, ini juga kita ubah jadi Times New Roman dulu. Tapi sebelumnya kita masukin dulu rumus ini, Falcon plus petik M kecil petik, lalu kita okein. Ini kita ubah Times New Roman. Ini ukuran, langsung aja ke simbolnya, kita edit simbol Mas Halo. Nah, oke. Placement properties on the line, remove duplicate labels, oke. Nah, di apply aja, lalu di sungai. Nah, di simbologi, di kategoris, ini kita ubah jadi remark, add all value, kita sisakan yang sungai 1 garis. Kita search aja sungai. Nah, kita pakai yang ini, di okein aja, apply oke. Nah, selanjutnya kita insert new data frame. Nah, ini kita ubah dulu WGS-nya. Nah, sesuai yang kita pakai, lalu kita add data, yaitu batas provinsi. Nah, lalu peta rawan bencananya kita copy, kita paste di new data frame-nya. Nah, lalu kita ubah dulu yang batas provinsinya ini, warna fill color kita ubah, batasnya juga kita ubah dengan sesuai RBI. Nah, lalu di labelsnya juga kita centang dulu, lalu kita ubah ini edit symbol Mas Halo, lalu ini Times New Roman 12 fontnya, placement propertiesnya. Nah, oke.
setelah itu di peta rawan bencananya kita ubah dulu warnanya ini jadi solar yellow semuanya. Ini di simbologi. Nah, kita ubah jadi solar yellow semua, lalu apply oke. Nah, setelah itu kita klik kanan di bagian lautnya, lalu ini kita masukin LT blue di background. Nah, lalu kita apply oke. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita masukin teks, lalu dengan tulisan Laut Jawa. Nah, ini kita sesuaiin Times New Roman-nya, ukurannya di Mas Halo. Nah, di italic juga ukuran 12 kita oke. Nah, dengan ini nanti juga dengan warna lapis lazuli. Ini kita copy paste untuk buat yang bagian Samudra Hindianya. Nah, ini kita ubah aja Samudra Hindia. Oke. Nah, ini nanti akan diubah. Kita ubah warnanya lapis lazuli. Nah, oke, apply oke. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita pencet yang frame-nya untuk memunculkan layoutnya. Nah, lalu ini kita membuat garis-garis bantu dulu. Nah, tapi sebelumnya di page and print setup ini kita ubah dulu jadi ukuran A3 dan landscape. Nah, lalu di okein aja. Nah, selanjutnya di layer sini kita activate dulu tadinya agar penggarisnya muncul, lalu kita tambahkan garis-garis bantu untuk membantu kita dalam pembuatan layout. Nah, setelah udah ini kita pasin aja yang bagian jadi untuk peta itu di garis bantu yang paling dalam. Nah, setelah itu kita buat rectangle, kita buat kotakannya. Nah, ini kita fill colornya kita no colorin dulu. Properties, no color. Nah, ininya dihitamin outline-nya. Setelah itu di okein. Ini bisa dicentang biar kelihatan. Nah, setelah itu ini kita bisa mengatur skalanya dulu agar petanya itu nampak semuanya di layoutnya. Kita sesuaiin dengan pen agar bisa digeser-geser. Nah, setelah itu ini kita ubah, kita tambahin grid ya, measure grid, tick mark labels. Nah, ininya kita ubah jadi Mars red. Oke. Next finish, di apply lalu oke. Nah, ini properties dulu di labels, ini additional propertiesnya kita ubah dulu, ini 0, lalu ini Times New Roman dengan lalu kita oke aja jadi Times New Roman, lalu ininya kita ubah jadi 8. Oke. Apply oke. Nah, oke, udah jadi gridnya. Lalu ini kita akan nambahin MT dan MU di setiap di samping angka koordinatnya. Diatur aja dulu. Ini Times New Roman dengan ukuran kita sesuaiin aja dulu 8. Nanti disesuaiin apakah masih kebesaran atau kekecilan untuk angkanya. Mas Halo. Nah, apply oke. Nanti ini disesuaiin aja yang agar pas di sampingnya. Nah, lalu tinggal di copy paste untuk di semuanya. Ini MU untuk di bagian atas bawah, lalu ini MT untuk di bagian atas bawah, dan MU. Nah, ini untuk MU
bisa di rotate aja. Jadi klik kanan, di rotate or flip, rotate left. Nah nanti jadi seperti ini. Tinggal di copy paste juga untuk semuanya di kanan kiri. Nah ini sudah jadi. Oke. Nah setelah itu ini bisa di save aja dulu, siapa tahu takut nanti filenya rusak atau laptopnya ngehang. Nah setelah itu kita lanjut dulu bikin layoutnya untuk membuat layout di bagian keterangannya. Nah ini kita pencet lagi rectangle, lalu kita buat kotakan di sampingnya mengikuti garis bantu yang udah kita buat. Kita hilangin dulu fill colornya, outline-nya warna hitam. Nah setelah itu kita masukin insert picture, kita masukin logo UPN yang udah kita download dari Drive. Nah kita masukin aja logonya, lalu kita sesuaiin mau sebesar atau sekecil apa untuk agar di tengah. Nah ditambahin aja garis bantu di tengah untuk membantu menengahkan teks ataupun picture yang kita buat. Nah ini tinggal ditambahin jurusan teknik lingkungan, fakultas, dan juga UPN. Nah ini disesuaikan aja ukurannya. Nah setelah itu kita buat garisnya di bawahnya. Oke. Nah next ini kita lanjut bikin keterangan untuk nama petanya. Ini jadi peta rawan bencana tanah longsor. Nah di okein aja, terus kita copy paste aja, lalu kita bikin kita tulisannya adalah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah ini di apply aja. Nah ini dengan tidak di bold. Nah lalu membuat garisnya lagi di bawahnya, garis pembatas lagi. Nah selanjutnya kita add Esri North 3 nya ini. Nah kita sesuaiin aja dulu ukurannya sesuai yang kita mau, lalu kita taruh di tengah. Lalu kita buat teks untuk membuat U. Nah ini U nya juga kita sesuaiin Times New Roman-nya, ukurannya, Mas Halo. Nah lalu untuk terjadi jadi seperti ini. Nah disesuaikan aja di tengah-tengah. Selanjutnya kita masukin skala teksnya. Nah kita pilih yang absolute scale, properties, ini kita ubah Times New Roman, ini yang kita ubah jadi absolute, apply, oke. Nah ini jadi kan udah langsung jadi 1:100.000. Nah ini kita sesuaiin aja tempatnya, lalu kita tambahin juga teks tulisan skala. Nah ini juga kita sesuaiin Times New Roman-nya, fontnya, Mas Halo, di bold. Nah oke, apply, kita sesuaiin di sampingnya pas. Nah setelah merasa udah pas, kita lanjut bikin scale barnya. Kita klik insert lagi, scale bar. Kita pilih yang alternating scale bar 2, kita properties, di scale and units kita masukin 7, number of subdivisionnya 0, adjust width kilometers. Nah ini kita ubah jadi km. Nah untuk division value-nya itu nilai skala dibagi 100.000. Jadi kita tulis karena skala kita 100.000 jadi 1. Nah ini kita ubah jadi divisions, frekuensinya kita ubah divisions, lalu kita okein aja. Oke, nah jadinya seperti ini.
lalu disesuaikan aja kayak ini. Disesuaikan lagi untuk font-fontnya. Nah ini kita ubah Times New Roman, ukurannya 12, kita okein. Nah selesai, kita kasih lagi garis pembatas di bawahnya. Nah setelah itu kita buat bagian disusun oleh. Nah ini kita ubah tulisannya, disusun oleh. Kita copy lagi, kita copy paste, lalu tulis nama, garis miring NIM, garis miring plug. Oke, langsung aja ditaruh, lalu kita bikin garis pembatas lagi di bawahnya. Nah selanjutnya kita bikin keterangan, kita insert legend. Nah ini kita masukin yang klip kontur, jalan, sungai, batas kecamatan, dan peta rawan bencana dan kabupaten kota. Ini kita ubah dulu keterangan dengan caps lock. Ini kita ubah size 12, fontnya Times New Roman dan bold dan di pinggir. Nah next finish aja. Nah ini karena belum muncul semua, ini harus di checklist terlebih dahulu. Jadi kita checklist dulu biar semuanya muncul. Nah setelah itu kita masukin aja. Galih Surya Ramadan lulus dengan ujian IPK 3,53. Masukin aja Soleh Anugrah Daulay. keterangan. Nah ini di ungroup dulu, di ungroup 2 kali agar terpisah semuanya. Lalu kita tarik aja keterangan yang mau kita gunakan. Lulus dengan ujian IPK 3,51. Kita sesuaiin dulu tulisan keterangannya. Nah lalu kita untuk membuat batas kabupaten ataupun batas provinsi atau batas kecamatan, ini batas kabupaten kota, kita buat garis dulu pakai garis, lalu kita ubah batas. Nah yang ini kita change simbol aja, kita change jadi batas kecamatan dan ketebalan 3. Nah ini kita okein aja, oke. Nah oke, yang kabupaten kota dengan ketebalan 2. Nah setelah itu kita tarik yang lambang untuk jalan, kita sesuaiin aja, jalan kolektor, jalan lain. Ini jalan teksnya kita ubah dulu Times New Roman dengan fontnya. Nah ini kita pakai garis bantu biar lurus agar rapi. Nah, kita copy paste aja. Lalu ini untuk membuat logo kontur kita bisa pakai freehand. Nah ini kita udah buat bulatan, kita ubah warnanya. Nah kita buat satunya lagi yang lebih kecil di dalamnya. Nah dengan ketebalan yang lebih tipis, yang satu doang. Lalu kita buat teks, buat untuk indeks konturnya. Ya, kita ubah Times New Roman, size-nya kecil, lalu kita masukin aja. Jangan lupa di mas halo agar ada backgroundnya, teksnya. Nah kita sesuaiin aja di mana yang kita mau. Nah, setelah itu kita tambahin tulisannya kontur. Kita oke. Nah selanjutnya kita pakai freehand juga untuk bikin sungai. Nah sungai ini bikin aja, terus kita ganti aja warnanya, diganti jadi warna biru agar jadi lambang sungai. Nah setelah itu kita sesuaiin aja dulu ini ukurannya agar
lebih rapi. Nah, ini kita buat sungai. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukin si klasifikasi kelas KB-nya ini. Nah, lalu kita kasih teks juga. Kita sesuaiin aja ukurannya agar muat di kotaknya ini. Kita kasih kelasnya dan juga range-nya. Nah, setelah itu kita buat lagi garis bantu di bawahnya, garis pemisah. Lalu kita bikin sumber. Nah, untuk sumber ini kita masukin laboratorium sistem informasi lingkungan PT RBI dengan skala 110.000 lembar Boyolali. Nah, lanjut kita ke bawahnya lagi, itu kita masukin sistem koordinat. Nah, ini untuk ini proyeksi, sistem grid dan juga datumnya. Ini tinggal kita masukin aja. Transverse Mercator, universal transverse Mercator. Yang paling bawah datumnya WG 1984, zone 49S. Nah, kita buat lagi garis pemisah, lalu kita bikin inset di bawahnya. Nah, untuk membuat inset kita bisa pakai garis bantu lagi untuk membuat kotakan-kotakan untuk petanya lagi dan juga gridnya agar lebih mudah. Nah, dibuat aja dulu garis bantunya. Nah, setelah itu kita buat rectangle dulu di garis bantu yang udah kita buat. Nah, di no color dulu, dan ini petanya tinggal kita masukin aja, kita sesuaiin ukurannya. Nah, lalu kita sesuaiin juga si skala dari peta ini, kita pakai 1:3 juta. Nah, setelah itu kita sesuaiin aja dulu. Nah, lalu kita buat grid untuk di insetnya ini. Kita new grid, measured grid, di next, tick and marks and label. Ini kita ubah jadi Mars red. Next, finish. Di properties kita ubah dulu. Ini fontnya jadi Times New Roman. Additional propertiesnya. Nah, ini size-nya kita ubah jadi 5. Additional propertiesnya, name-nya ini kita ubah jadi 0 dulu. Ini Times New Roman. Ini colornya hitam. Oke, dah. Udah di apply. Nah, karena ini masih terlalu mepet, kita ubah aja di properties, di intervals. Nah, kita ubah langsung. Oke, apply. Oke, agar menjadi lebih renggang. Nah, setelah itu kita tinggal nambahin MT dan MU di setiap angka koordinatnya. Nah, ditambahin di semuanya MU, MT. Nah, ini udah jadi. Nah, setelah itu tinggal kita buat untuk penanda lokasi penelitiannya. Kita klik yang ini, kita tulis aja lokasi penelitian. Nah, ini juga kita ubah change symbol Times New Roman. Nah, kita edit simbol dulu, lalu di okein aja. Oke. Nah, ini tinggal ditarik ke atas saja agar lebih garisnya lebih terlihat. Nah, oke. Lalu tinggal kita save aja dengan nama kita, lalu kita export map, export petanya, kita simpan dalam bentuk PDF. Baik. Oke, sekian tutorial video tutorial dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.